Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya sobat keluarga semua, masih kita di video test drive atau menguji jalan tol baru, tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Seperti pada video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kita sudah keluar di pintu gerbang Bekasi Raya. Dan ini adalah jalan satu arah ya, jalan satu arah. Jadi kanan kiri ini bisa kita pakai, maksudnya bisa dilalui. Jadi menjadi satu arah hingga kita keluar menuju Jalan Raya Bekasi. Ya. Jadi kondisinya wah enak banget sih memang kalau menurut saya pribadi. Kalau misalkan ikut membandingkan yang seperti yang ramai dibicarakan oleh banyak orang saat ini dengan tol MBZ Cikampek, ya memang sekali lagi kalau fokus saya adalah selain pertama di aspal yang masih halus banget ini, yang kedua adalah menurut saya kenapa ya bisa tidak terasa ada gelombang-gelombang seperti yang di MBZ. Yang tahu tentang konstruksi jalan tol mungkin boleh dibantu ditulis di kolom komentar ya, kenapa di tol MBZ itu terasa banget gelombangnya, dan kenapa kalau di Kelapa Gading ini tidak terasa seperti ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Ada apa gerangan gitu ya? Apakah memang terlalu canggih yang membuat tolnya? Ya. Atau seperti apa? Atau emang ini jalan tol emang khusus sekali gitu? Sombong amat. Gitu ya. Oke. Sekali lagi ini adalah masih tol searah ya. Jadi ini adalah tol searah, dimana kalau sobat keluarga sekali lagi ingin mencoba tol baru, tol Kelapa Gading Pulau Gebang Bekasi, maka disarankan kalau memang ingin mencoba gratisnya itu sampai dengan tanggal 6 September. Jadi ini masih uji coba sampai tanggal 6 September. Nah, sini juga ada petunjuk ya. Setelah kita turun, kita diminta untuk menjadi satu jalur ya, satu jalur. Jadi di sini adalah satu jalur menuju kita untuk turun masuk ke jalan rayanya ya. Di sebelah kiri kita lihat itu ada Grand Cakung, pusat pembelanjaan ya. Nah, ada sebelah kiri ada Grand Cakung. Dan inilah kita akan mencoba kembali ke tol Kelapa Gading. Namun kami penasaran ini naiknya dari mana kalau kita ambil arah dari sebaliknya ya, atau dari Bekasi ini gitu ya. Nah, ini kalau kami lihat di sini tidak ada petunjuk, tidak boleh putar balik. Jadi kita akan putar balik di sini mengikuti lampu merah ya. Nah, kita putar balik di sini karena tidak ada marka tidak boleh putar balik ya. Jadi kalau ada marka tidak boleh putar balik, maka kami tidak akan putar balik di sini. Dan inilah kondisinya saat kita berbalik. Lumayan sepi ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah sepi ini terus menerus sampai nanti kita naik lagi ke jalan tol atau seperti apa ya. Kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi ini kondisi, kita akan menyusuri kondisi di bawah tol. Kita akan lihat bagaimana pilar-pilar atau tiangnya yang menjadi penyanggah tol layang ini ya, penyanggah tol layang. Kita lihat ya, cukup terlihat kokoh ya. Jadi ini adalah tiang-tiang yang menyanggah tol layang dari Kelapa Gading hingga ke Pulau Gebang Bekasi. Jadi ini adalah baru diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ya, saat ini kalau melihat di peta Google Maps itu kami berada di Jalan Raya Pantura ya. Kalau ada di sebelah sisi sebaliknya itu namanya Jalan Raya Bekasi. Kalau di sini sebutnya dengan Jalan Raya Pantura. Ya. Ya, ini kalau kami melihat di titik Google Maps ya. Jadi ini adalah Jalan Raya Pantura. Nah, ini kondisinya masih enak nih, sepi-sepi aja, nggak ada trouble ya, nggak ada kemacetan. Tapi nanti kita lihat saja, karena memang di sini kan banyak truk-truk besar ya, tronton gitu ya. Jadi kami pikir pasti karena emang tol ini tadinya kan diharapkan atau digunakan agar bisa mempermudah logistik ya, mempermudah logistik baik juga yang mau ke kawasan DKI Jakarta ataupun di sekitarnya. Ya, dan kita lihat ini adalah ke sebelah sisi kiri ini ada masuk ke jalan perumahan.
Dan tidak jauh dari sini di depan kita ini ada untuk masuk ke akses tol ya. Ini ada akses tol lingkar luar timur ya. Di depan sana ada akses tol lingkar luar timur nanti di depan. Jadi ini kalau di peta maps ini udah berubah lagi nama jalannya, itu udah tadi Jalan Raya Pantura, nanti berubah lagi ke Jalan Raya Bekasi, terus berubah lagi ke Jalan Raya Pantura lagi. Ya, saya tidak tahu, mungkin kalau sobat keluarga yang paham di sekitar ini, nah, bisa disampaikan saja di kolom komentar ya. Jadi ini adalah kemacetan. Jadi depan ini kemacetan yang pertigaan atau perempatan ya. Dari Cakung Cilincing dan juga nanti yang mau menuju ke tol lingkar luar timur. Ya, jadi tadi di petunjuk jalan di atas kita juga ada pemberitahuan kalau ke kiri itu menuju ke terminal Pulau Gebang ya. Dan akses ke Wali Kota Cakung kalau tidak salah. Ya, karena macet kita langsung saja ke akses menuju tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Ya, inilah akses masuk menuju tol Kelapa Gading Pulau Gebang dari arah Pulau Gebang Bekasi. Jadi kalau sobat keluarga ingin menaiki tol ini dari sisi ini, maka ambil posisi sebelah kanan ya. Karena kalau kita mengambil posisi sebelah kiri nanti ke arah Pulau Gadung ya. Tuh, jadi kita ambil posisi sebelah kanan. Dan di situ sudah ada pemberitahuan juga. Jadi kita uji coba sampai tanggal 6 September. Dan ketika kita naik nih, kita posisi saat naik menanjak itu ada pemberitahuan ya bahwa kecepatan diharapkan itu 40 km per jam ya. Nah, ini kita lihat sebelah kiri ada pemberitahuannya 40 km per jam untuk posisi di saat kita nanjak. Namun setelah kita keluar, kita coba udah masuk di jalan yang lurus ini, maka nanti ada pemberitahuan berikutnya, ada marka berikutnya yaitu di kecepatan maksimalnya di 60 dan minimalnya 40 km per jam seperti yang terlihat pada sebelah kiri sobat keluarga semua. Ya, inilah jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang atau Pulau Gebang Kelapa Gading ya. Ini dari arah Pulau Gebang menuju Kelapa Gading. Ya, sobat keluarga semua, mungkin informasi kembali jika ada yang mungkin terlewat ya. Jalan tol ini adalah merupakan seksi A ya, seksi A, jadi masih ada seksi berikutnya. Dan kita mungkin masih menunggu dalam beberapa tahun ke depan mungkin ya baru bisa tersambung lagi. Ya, dan ini adalah jalan lurus ya. Nanti di depan ini kita berbelok ke kiri. Di jalan lurus ini masih sangat nyaman dengan kecepatan 60 km per jam ya. Memang batas kecepatan itu ditentukan pasti dengan penelitian, tidak hanya sembarangan menentukan batas kecepatan maksimal dan minimal gitu ya. Jadi dengan 60 km per jam ini kita bisa menikmati jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang dengan sangat nyaman dan tidak perlu khawatir begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk di jalan berbelok. Di jalan berbelok ini pun kami tidak merasakan sesuatu hal yang mengerikan gitu ya dengan kecepatan ini di 60 km per jam tentunya. Dan ya itulah karena beberapa kecelakaan di tol MBZ Cikampek itu dengan jalan yang bergelombangnya ya, itu banyak kejadian karena pertama juga mungkin tekanan angin ban saat naik ke tol layang ini juga tidak dicek ya, atau yang kedua memang tidak mengikuti prosedur atau kecepatan maksimal dan minimal yang sudah ditetapkan oleh petugas. Dan ini kita kembali lagi di jalan yang lurus. Ya, tol Kelapa Gading ini panjangnya 9,3 km dengan tol layang ya. Jadi kita harus nanjak dulu. Lalu tidak semuanya lurus jalanannya. Jadi ada belokan ke kiri, ada belokan ke kanan gitu ya. Nanti seperti yang terlihat pada video ini kami tidak skip. Pokoknya sepanjang perjalanan yang akan dilalui ini sobat keluarga semua lihat dengan full ya. Jadi ini adalah akses jalan dari Pulau Gebang Bekasi menuju ke Kelapa Gading. Kalau sobat keluarga semua ingin merasakan atau ingin melihat video sebelumnya di mana kami berangkat dari Kelapa Gading menuju ke Pulau Gebang Bekasi Raya, itu bisa lihat di video kami yang sebelumnya ya. Dan ini adalah video dari arah Pulau Gebang Bekasi menuju kembali ke Kelapa Gading gitu. Dan kalau kami sampaikan lagi
dengan kecepatan ini di 60 km per jam ini, sekali lagi ini tidak ada masalah. Dan kita akan coba lagi nih bagaimana saat kita bermanuver belokan ke kiri ya. Ini adalah belokan ke kiri. Jadi kalau saat berbelok ini kondisi tidak masalah, tidak ada kendala. Namun seperti yang saya sampaikan ya, kalau misalkan di sambungan-sambungan tol ini saya merasakan ini sama saja dengan yang ada di sambungan tol MBZ Cikampek ya. Tol Muhammad bin Zayed gitu. Kalau di sambungan-sambungan itu menurut saya sama aja bunyinya gedak-geduk gitu, sama aja. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut sobat keluarga semua yang sudah mencoba bagaimana? Apakah itu sama saja atau berbeda? Tapi yang jelas yang saya rasakan perbedaan yang nyata yang begitu terasa ketika saya naik tol ini dengan tol layang MBZ atau Muhammad bin Zayed Cikampek adalah tol MBZ itu dia tuh bergelombang ya, bergelombang. Jadi kayak kita naik apa ya? Kayak polisi tidur cuman ya nggak polisi tidur juga ya. Pokoknya bergelombang lah gitu ya. Jadi naik turun jadi wuz gitu. Jadi kalau kecepatannya juga di atas batas ketentuan yang disampaikan di tol MBZ itu juga mungkin tidak nyaman sekali dan sangat berbahaya sekali, mungkin dengan tekanan angin yang kita mungkin kalau tidak cek dulu saat naik ya, itu berbahaya sekali buat kita. Dan itu tadi ada petunjuk ya, kita menuju keluar dalam 1 km lagi kita keluar menuju ke exit dari tol Kelapa Gading seksi A. Ini seksi A ya. Jadi kalau sobat keluarga pahami, ini adalah tol Kelapa Gading seksi A yang menuju Kelapa Gading. Ini dari arah Pulau Gebang. Di sisi kiri ini mungkin menurut saya itu adalah untuk yang trouble. Jadi ini dilarang stop semuanya. Di tol layang ini dilarang stop, tidak ada pemberhentian untuk istirahat ya. Kalau di tol MBZ itu ada. Kalau di tol MBZ Cikampek itu ada untuk memang terlalu lelah karena MBZ itu panjang sekali. Kalau ini kan tidak terlalu panjang ya. Ini 9 km saja. Jadi dilarang stop karena berbahaya sekali. Kalau berhenti di akses jalan ini tidak diperkenankan jadinya ya. Kecuali kalau mau ada trouble sudah disiapkan juga mungkin sebelah kiri tadi. Dan di depan ini adalah kita di sambungan ini keluar Kelapa Gading Sunter ya. Kita juga ada pemberitahuan lagi 40 km saat kita menuju turunan ya. Sebelah kanan kita lihat itu juga udah ada pemberitahuan berikutnya juga. Untuk jika nanti seksi B diteruskan ya. Kalau ini kita masih seksi A. Kita ini keluar ke Rawamangun, Kelapa Gading, Sunter. Ini gerbang tol Kelapa Gading disebutnya ya. Di bawah tol Kelapa Gading ini adem banget nih ya, masih ada pekerjaan, maksudnya akses jalan tol layangnya ini masih bisa diteruskan sampai mana? Nah, nanti kita akan lihat. Apakah sampai Kelapa Gading Moi lagi lebih atau seperti apa? Nanti kita akan sama-sama lihat. Dan ini adalah saat kita mengantri untuk keluar tol ya. Ini adalah keluar tol Kelapa Gading. Walaupun ini kondisinya sebenarnya gratis, tapi ternyata kita cukup antrian juga ya. Karena kan biasanya kadang-kala kalau di tol yang sudah berbayar itu kita mengantri karena posisinya orang harus mengambil, ada yang beberapa mengambil karcis tiket dari tol ini. Ini kan kita harusnya gratis dan tidak ada yang mengambil bukti atau kertas itu ya harusnya ya. Tapi tidak masalah ya, mungkin memang karena butuh waktu, kita ikuti saja. Dan memang saya juga sedang menunggu teknologi terbaru nih, karena ke depan ini kita akan terus berkembang. Di jalan tol itu kan ada teknologi terbaru. Kita akan menggunakan teknologi stiker yang ditempelkan di lampu ya, di lampu mobil. Jadi kita saat melintas itu nanti lampu itu akan berinteraksi langsung dengan alat yang penerima pemancar dari stiker tersebut ya. Mungkin sistemnya apa disebutnya ya, saya lupa, apa RFID atau bukan, infrared atau segala macamnya, saya juga lupa lagi. Itu nanti dipancarkan dan nanti tertangkap oleh alat di pintu tol. Jadi kita tidak perlu berhenti. Itu nanti yang perlu dipastikan adalah saldonya. Jadi jangan sampai nanti udah pakai stiker tapi saldonya 0. Nah, ini kan masalahnya adalah kalau permasalahan kita nggak perlu pakai itu juga, kadang-kadang saldonya 0. Ya, ternyata ini sampai sini aja nih pekerjaannya ya. Jadi belum diteruskan lagi ke seksi B.
Ya sekali lagi untuk sobat keluarga semua yang terbiasa menggunakan e-tol maupun yang masih bentuk kartu ataupun nanti sudah berbentuk yang stiker ditempel di lampu, maka kami sarankan untuk sebelum masuk ke tol selalu dicek terlebih dahulu saldonya. Karena nanti kalau udah pakai yang stiker, main hajar-hajar jalan aja ternyata saldonya nggak cukup, kan pintunya nggak kebuka. Kalau nggak kebuka maka sobat keluarga akan nabrak tuh pintunya, malah jadi berbahaya. Dan inilah situasi kita keluar dari Tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Dari arah Pulau Gebang kita melihat sisi kanan ada desain Eropa yang sangat indah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.